Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan, Ibu juga keadaannya saat ini sehat-sehat. Meskipun kondisi saat ini kita masih berada dalam pembelajaran secara daring karena memang kegiatan kita tidak memungkinkan untuk bertemu. Jadi, harap kalian tetap enjoy dalam mengikuti kegiatan bimbingan kita kali ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa, dan izinkanlah Ibu untuk membawakan doa ini menurut ajaran dan keyakinan Ibu, yaitu Katolik. Nah, adik-adik yang lain boleh langsung menyelesaikan diri. Baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam kegiatan kami hari ini. Semoga Engkau menyertai kami agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik, dan Engkau tetap menyertai kami sepanjang kegiatan ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semuanya, semoga semuanya masih dalam keadaan yang semangat ya, karena Ibu tahu tadi kalian, mata pelajaran sebelumnya kan matematika sama PPKN. Jadi, ini jam terakhir ya. Eee, Kalian, jam terakhir ini Ibu harap, santai tetapi, fokus mendengarkan Ibu. Kalian boleh sambil, minum, sambil cemil boleh, tapi tetap fokus ya dan jangan, ribut tentunya. Baik, materi yang akan Ibu bawakan hari ini mungkin tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Materi yang Ibu bawakan, menurut Ibu sangat penting, apalagi di kalangan remaja seperti kalian, yang Ibu rasa sering terjadi aksi atau kegiatan, atau perilaku yang akan Ibu bawakan ini, materi yang Ibu bawakan ini, yaitu tentang stop bullying. Stop bullying untuk adik-adik. Baik, eee, sebelumnya, kalian, sudah melihat, layar yang Ibu bagikan? Baik, jika kalian sudah melihat, Ibu akan lanjutkan pada topik pembahasan kita. Semuanya, boleh sambil minum boleh ya, tetapi tetap fokus. Karena materi ini menurut Ibu topik yang akan kita bahas hari ini menurut Ibu menarik dan sangat penting. Nah, yang pertama, bullying. Apa sih bully, Ibu? Atau apa sih pengertian bully? Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah mengerti apa itu bully, tapi mungkin belum terlalu mendalami sebenarnya bagaimana sih perilaku bully itu seperti apa. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pengertian dari perilaku bullying itu sendiri. Nah, baik, kalian boleh lihat di, layar yang Ibu bagikan, perilaku bully adalah tindakan untuk, menimbulkan rasa sakit atau tindakan untuk menyakiti orang lain demi kepentingan diri sendiri maupun kepentingan, eee, kelompok tertentu. Nah, di dalam, anak-anak remaja seperti kalian, tentunya pasti kalian mempunyai circle pertemanan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa orang yang mungkin, mempunyai kepentingan sendiri untuk membuli korban yang, kalian bully ini. Nah, jadi, orang yang membuli atau si pelaku bully ini tentunya dia memiliki, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh si, korban perilaku bully ini. Contohnya seperti dia mungkin kuat secara mental dan juga kuat secara fisik. Jadi dia menyalahgunakan, kekuatannya itu untuk menindas, teman-temannya atau orang lain yang mungkin tidak memiliki kekuatan mental atau kekuatan fisik seperti yang dia punya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, eee, contoh dari perilaku bully itu seperti begini, misalnya teman-teman dalam satu kelas, misalnya dalam ketika upacara bendera, terus, kalian berbaris, mungkin ada teman di belakang yang mendorong kalian. Nah, dorongannya itu pun kuat dan sementara, terlaksana upacara bendera di depan. Dan kalian mungkin sudah menegurnya, "Teman, jangan mendorong, di depan ada, apa, upacara bendera, dan mungkin bahu saya juga sakit jika teman dorong." Nah, jika korban, bulian ini sudah menegur si pelaku, tetapi si pelaku masih saja terus-menerus melakukan, aksi pembuliannya, maka itu dikatakan, perilaku bully.
Karena korban yang merasakan tindakan pembulian itu merasa kurang nyaman, merasa tersakiti, dan merasa tertindas dengan perbuatan atau perilaku yang si pelaku timbulkan atau si pelaku eh, munculkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi si korban dari perilaku bully ini akan merasa tertindas dan akan menderita. Nah, sementara eh, orang yang membuli atau si pelaku ini akan merasa senang karena tujuannya ingin membuat korban menderita itu telah terlaksana. Jadi dia akan membuat aksi bagaimana sampai orang yang ingin dia bully ini merasa kesakitan atau merasa terintimidasi dan sampai menderita. Begitu teman-teman. Sampai di sini Ibu pasti sudah paham ya tentang bagaimana perilaku bully itu sendiri. Jadi Ibu harap mungkin di antara teman-teman yang sudah mengerti perilaku bully ini mungkin tidak mencontohi atau tidak mengikuti aksi pembulian ya. Ibu harap seperti itu. Nah, santai rileks teman-teman. Kita bahas materi hari ini santai-santai saja, tidak usah terlalu yang bagaimana, tidak usah terlalu tegang. Teman-teman boleh minum untuk mendengarkan lebih konsentrasi lagi dengan materi yang Ibu bawakan. Nah, yang kedua, macam-macam bentuk perilaku bully. Pasti teman-teman bertanya, Ibu, bagaimana ciri-ciri atau bagaimana model-model dalam ini perilaku bullying tersebut. Nah, jadi macam perilaku bullying itu ada 3, teman-teman. Yang pertama fisik, yang kedua bullying dalam bentuk verbal, dan yang ketiga bullying dalam bentuk mental dan psikologis. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dari bully yang bentuknya verbal. Nah, teman-teman, bully yang bentuknya verbal ini dapat dilihat oleh mata. Nah, siapapun dapat melihatnya, baik itu si pelaku maupun korban bulian. Dan bullying fisik ini terjadi ketika ada sentuhan atau kontak fisik antara orang yang membuli dan dan korban dari si pelaku bully tersebut. Contohnya seperti si pelaku bully menarik rambut dari si korban ini, atau si pelaku bully menyenggol dia ketika berada di sekolah, menendang, memukul, menjambak. Pokoknya semua hal atau kegiatan yang berbau kontak fisik dan merugikan si korban, maka itu disebut dengan perilaku pembulian. Teman-teman pasti sudah paham karena mungkin bully fisik di sekitar kalian ini pasti sudah sering terjadi. Mungkin Ibu di sini tidak menuduh teman-teman, tidak menuduh adik-adik bahwa adik-adik mungkin pernah melakukan perilaku bully. Mungkin di antara teman-teman mungkin sering Ibu juga pernah duduk di bangku SMP seperti kalian, mungkin bercanda dengan teman, tidak sengaja menginjak kaki atau menyenggol. Mungkin teman-teman tidak bermaksud untuk membuli, tetapi bisa saja orang yang menjadi korban ini merasa tersakiti. Nah, itu termasuk salah satu bentuk bulian dalam bentuk fisik, teman-teman. Nah, yang berikut ada bully dalam bentuk verbal. Nah, jenis bully dalam bentuk verbal ini bisa terdeteksi karena terungkap oleh panca indera kita atau pendengaran kita. Nah, contoh-contoh bully dalam bentuk verbal ini seperti pelaku mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan statement yang menyakiti hati dari si korban ini. Contohnya mencela, memaki-maki, menghina, meneriaki, menjuluki. Nah, dulu Ibu pada zaman SMP juga pernah seperti kalian mungkin. Kalau misalkan bertengkar dengan teman-teman, mungkin yang dibawa adalah nama orang tua. Menghina nama orang tua atau menjuluki nama orang tua seperti apa, meneriaki, dan mempermalukannya di depan umum. Itu termasuk dalam bentuk bulian verbal, teman-teman. Jadi mungkin kata-kata yang kita keluarkan mungkin menurut kita apa ya? Menurut kita biasa-biasa saja, tapi bisa jadi menurut orang lain itu dengan kamu mengeluarkan kata itu membuat dia merasa tersakiti. Kamu mengeluarkan kata-kata itu mungkin dalam sedetik, tapi bisa saja dia tuh tersakiti atau merasa direndahkan itu bisa apa dia simpannya lama dan mungkin suatu saat akan menjadi apa ya amarah yang besar ketika kamu ingin mencoba untuk mendekati atau untuk berteman lagi dengan dia mungkin akan menolak karena merasa pernah dibully secara verbal teman-teman. Jadi kalau dalam circle pertemanan mungkin
bahasanya, cara bicaranya mungkin lebih dijaga supaya tidak menyakiti teman-teman di sekitar kita, gitu. Baik, apakah masih semangat? Tentu saja masih ya teman-teman, karena menurut Ibu, banyak sekali kalian yang, eee, istilahnya kepo untuk tahu, bagaimana sih, bentuk bully, cara mengatasi bully seperti apa. Nah, jadi di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi bully. Tetapi Ibu jelaskan dulu macam bully yang terakhir, yaitu bully mental dan psikologis. Nah, jenis jenis bully yang paling berbahaya itu adalah jenis bully mental dan psikologis, teman-teman. Karena apa? Karena kalau bully dalam bentuk fisik masih bisa diobati, kalau mungkin sakit masih bisa diobati, tapi kalau bully dalam bentuk mental dan psikologis, menurut Ibu sangat sulit untuk diobati. Contohnya kita mencibir, mengucilkan, memandang sinis orang lain, eee, meletoti dengan, penuh ancaman, atau meneror lewat, pesan-pesan, pendek ya teman-teman. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit, jeda karena ada yang, menelponnya, mohon maaf. Nah, yang berikut, dampak bully. Dampak bully seperti apa sih, Ibu? Bagaimana, dampak bully itu terhadap si korban? Nah, teman-teman, di sini kalian, harus mengetahui bahwa, perilaku pembulian ini tidak hanya berdampak buruk atau berdampak negatif kepada si korban, tetapi juga bagi si pelaku itu sendiri. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki dampak yang tidak bagus atau dampak yang buruk bagi, si dua, individu tersebut maupun, bisa yang pelaku ataupun korban. Mereka sama-sama dirugikan atas kejadian ini. Meskipun cenderung yang si pelaku merasa bahwa dia, menjadi superior. Saya kuat kalau saya membuli dia, oh saya merasa bahwa saya tidak akan terbuli. Tetapi dengan dia melakukan, kegiatan pembulian tersebut, orang lain di sekitar dia mungkin tidak akan, mau berteman dengan dia karena melihat sikapnya yang suka membuli orang lain. Atau dia akan merasa bahwa, dia kuat. Contohnya dalam kelas dia bisa membuli orang lain, berarti dia kuat. Dia akan membawa sifatnya itu ke, pergaulan dia yang akan datang. Contohnya kan seperti teman-teman sekarang duduk di bangku kelas 8. Mungkin ketika SMA dia akan membawa, sikapnya yang dari tadi SMP dia akan membawa dan mempraktikkannya lagi di kemudian hari. Itu tidak bagus teman-teman, karena, anak-anak yang cenderung membuli orang lain biasanya akan kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain, dan itu tidak bagus karena sebagai makhluk sosial kita perlu memiliki rasa empati yang baik terhadap sesama, eee, lingkungan sesama individu di lingkungan sosial di sekitar kita, teman-teman. Nah, dampak, korban bully bagi si, eee, korban adalah sangat-sangat memprihatinkan, teman-teman. Ibu ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk jangan sekali-sekali membuli orang, di sekitar kita, apalagi teman kita atau di lingkungan sekitar, sosial kita, karena tidak semua orang memiliki mental yang kuat sama seperti kita. Eee, Masih bagus jika dia menerima, bulian, tetapi dia tidak, menyimpannya dalam hati atau dia menganggap bahwa, biasa-biasa saja, saya tidak merasa terluka. Tetapi jika orang lain yang kalian bully ini memiliki fisik yang lemah, mental yang lemah, bisa jadi dia akan memiliki rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, sehingga prestasi atau nilai akademiknya menurun. Jika prestasi atau nilai akademiknya menurun masih baik, tapi kalau jika dia bunuh diri bagaimana? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan ini? Dan jangan sampai dia bunuh diri, karena mungkin orang yang hidup dan yang pelaku pembulian juga tidak akan mungkin tenang. Karena orang yang dibully, bunuh diri dan sampai meninggal. Jadi, eee, perilaku pembulian ini sangat-sangat berdampak negatif bagi si korban, karena dia tidak memiliki rasa kepercayaan lagi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dan dia juga akan, memiliki kecemasan yang berlebihan dan menutupi dirinya di lingkungan sosial. Dan juga, memiliki traumatik yang mendalam dalam diri, sehingga sulit untuk, eee, membuka diri terhadap lingkungan atau hal-hal yang baru. Begitu teman-teman. Baik, yang berikut, masih semangat teman-teman? Ibu harap semuanya masih semangat, meskipun tadi, pelajaran matematika, banyak berhitung, PPKN lagi, banyak menghafalkan undang-undang, pasal-pasal, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini Ibu ingin teman-teman rileks saja ya, mungkin bisa sambil minum, sambil, cemil-cemilan, kecil-kecilan juga boleh.
tapi tetap mendengarkan materi yang Ibu bawakan ya. Baik, yang terakhir, bagaimana sih Ibu cara mencegah bullying? Nah, ini menurut Ibu yang sangat penting untuk kalian karena mungkin di sekitar kalian ada yang sudah menjadi korban bully, bahkan ada yang sudah menjadi pelaku pembulian, tetapi mungkin belum sadar ya, belum sadar akan hal itu, dan juga si pelaku atau si korban pembulian mungkin mencari cara bagaimana sih menyudahi perilaku bullying ini atau bagaimana sih mencegah agar pelaku ini tidak membuli saya lagi, gitu teman-teman. Nah, di sini Ibu akan membagikan beberapa tips yang mungkin bisa kalian terapkan agar kalian bisa mengatasi perilaku bully ini ya, teman-teman. Baik, yang pertama, tunjukkan prestasi. Nah, orang yang melakukan bully ini umumnya mereka melakukan aksi ini karena mereka merasa iri dan merasa dengki terhadap kita karena orang yang dibully atau korban pembulian ini cenderung lebih banyak prestasinya atau lebih banyak kelebihannya dibanding orang yang membuli. Itu bisa terjadi di mana-mana teman-teman karena seringkali ditemukan orang yang korban bully ini memiliki keunikan atau memiliki prestasi yang lebih tinggi. Maka korban bully ini merasa dia apa ya, merasa tersaingi. Jadi dia akan membuat bagaimana caranya agar si korban ini merasa tersakiti supaya dia tidak melanjutkan lagi prestasinya. Nah, jadi cara yang pertama itu bagaimana agar kita menyikapi hal ini? Tunjukkan prestasi. Semakin teman-teman menunjukkan prestasi teman-teman, maka dia akan semakin lengah, dia capek. Kok saya berusaha terus-menerus untuk mencibir dia, menjatuhkan dia, tapi kok dia tidak apa ya, tidak tidak malah jatuh, malah tersakiti, dia marah menunjukkan prestasinya lagi. Jadi lama-kelamaan dia akan mundur dengan sendirinya karena merasa teman-teman tidak mungkin dia kalahkan, atau korban dari tindakan pembulian ini tidak mungkin dia kalahkan karena lebih kuat dan prestasi yang dia tunjukkan. Nah, baik. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, teman-teman pernahkah lihat di lingkungan sekitar teman-teman, orang yang dibully ini cenderung memiliki teman atau circle pertemanan lebih sedikit dibandingkan si pembuli, si pelaku pembuli. Nah, karena apa? Karena orang yang si pelaku pembuli ini dia juga melihat situasi teman-teman. Oh, si A ini kayaknya dilihat dari apa lingkungan sosialnya dia tidak memiliki banyak teman. Jadi kalau saya bully dia tidak apa-apa karena pasti tidak ada yang membela dia. Nah, jadi teman-teman harus pastikan bahwa pertemanan yang teman-teman jalin itu juga pertemanan yang sehat. Jangan teman-teman ingin apa ya menghindar dari pelaku pembulian dan teman-teman bergaul dengan orang-orang yang ikut membuli, itu tidak benar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari lingkungan pertemanan yang sehat, yang baik untuk teman-teman dan yang sesuai dengan dirinya teman-teman, supaya teman-teman lebih nyaman berada di circle tersebut. Jadi kalau teman-teman punya banyak teman yang baik hati dan tidak suka membuli orang, pasti si pelaku pembuli akan berpikir dua kali untuk membuli teman-teman atau untuk menindas si korban ini karena merasa bahwa dia memiliki circle pertemanan yang baik dan banyak teman begitu. Baik, yang berikutnya tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya ini minder atau kurang percaya diri, semakin terpuruk jika dia melakukan pembulian, si korban semakin terpuruk, maka si pembuli akan semakin senang. Maka dari itu teman-teman harus menunjukkan rasa percaya diri teman-teman. Karena orang yang merasa percaya diri atau merasa tidak takut dengan apapun, itu akan membuat si pelaku bully ini minder dan malas untuk menindas karena menurut dia mungkin tidak akan berhasil karena orang yang saya tindas ini memiliki rasa percaya diri dan tidak takut terhadap sesuatu yang berbau seperti pembulian ini, teman-teman. Jadi begitu. Baik, yang berikut tidak terpancing untuk melawan. Jadi teman-teman juga jangan terpancing untuk melawan orang yang melakukan bullying ini. Semakin teman-teman terpancing emosinya, dia akan semakin senang karena merasa bahwa tujuan dia telah tercapai. Namun jika teman-teman diam dan tidak melawan, teman-teman tenang, sabar, dia juga tidak akan terpancing untuk memulai pertengkaran atau memulai perilaku bully itu sendiri.
Yang terakhir, jadikan bahan bulian sebagai penyemangat teman-teman untuk sukses dan jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Karena jika teman-teman menunjukkan sikap takut dan sedih, maka akan membuat si pembuli lebih senang untuk membuli teman-teman. Dan juga jadikan itu sebagai bahan apa ya? Motivasi diri bahwa saya harus lebih baik dari orang yang membuli saya. Jangan membalas dengan hal-hal yang negatif seperti dia membuli, mungkin teman-teman balas dengan mungkin membulinya lagi atau mungkin uh, menyuruh orang lain untuk memukulnya atau bagaimana. Teman-teman harus balas dengan prestasi dan teman-teman harus berusaha lebih sukses dan lebih baik lagi dari si pembuli itu sendiri. Dan yang terakhir yang harus teman-teman lakukan adalah laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena perundungan atau tindak pembulian ini seringkali dibiarkan begitu saja tanpa adanya efek jerah atau sanksi bagi si pelaku. Nah, jika teman-teman tidak melaporkan, jika teman-teman masih takut tidak melaporkan kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada teman-teman di sekitar teman Anda, maka si pembuli akan semakin senang karena merasa bahwa Anda takut untuk menyampaikan bahwa dia membuli Anda. Nah, jangan sampai ini terjadi, sehingga kalau teman-teman berani membuka bahwa dia membuli saya, maka mungkin dia akan diberikan sanksi atau efek sehingga dia bisa jerah melakukan itu. Karena banyak sekali orang yang sering melakukan bully ini dibiarkan begitu saja sehingga tidak ada efek jerah dan dia akan meneruskan perilaku bully itu ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya aksinya akan semakin lebih brutal lagi. Mungkin kali ini dia bisa mencelakai teman-teman atau mungkin mengancam teman-teman untuk melakukan sesuatu yang lebih berbahaya begitu. Baik, itu saja materi yang Ibu bawakan hari ini. Ibu berharap bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan juga Ibu membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya, boleh langsung dikirimkan lewat kolom chat sehingga Ibu bisa langsung menjawabkan pertanyaan ya. Baik, Ibu tunggu segera dikirimkan lewat kolom chat. Oke, baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, Ibu lihat. Yang pertama, oke baik, Ibu akan menjawab. Bu, bagaimana sih caranya membedakan antara bully dengan lelucon dan candaan? Nah, baik. Baik, teman-teman, Ibu akan menjawab. Nah, semua teman-teman atau semua orang yang berada di sekitar kalian tentunya suka atau pernah melakukan candaan lelucon terhadap satu sama lain. Mungkin kalian sendiri pernah melakukan lelucon atau candaan agar menghibur teman-teman yang lain. Tetapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang ini hanya sedang bersenang-senang atau mencoba untuk menyakiti Anda. Terutama misalkan teman-teman di media sosial. Nah, kadang-kadang mereka menertawakan dengan mengatakan bahwa teman jangan tersinggung, kan ini cuma bercanda. Jangan dianggap serius, jangan disimpan di hati, kan ini cuma bercanda. Tetapi mereka menertawakan Anda berkali-kali dan secara terus-menerus, meskipun Anda sudah menegur. Misalkan teman, stop, saya tidak suka dengan hal itu. Mungkin teman-teman bisa membuat bahan lelucon yang lain. Tetapi mereka masih saja terus melakukan perilaku itu. Nah, hal ini termasuk dalam bisa dikatakan pembulian, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melihat apakah ini pembulian atau bukan. Bukan berarti setiap kali teman-teman melakukan candaan atau melakukan lelucon mungkin bermaksud untuk menghibur Anda, tetapi Anda merasa bahwa saya adalah korban bully, saya dibully. Tidak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus bisa bedakan mana yang termasuk pembulian, lelucon, candaan ini yang dilontarkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, yang pertanyaan kedua, Bu, bagaimana sih anak-anak ciri-ciri anak-anak yang mengalami bully? Baik, tentu saja seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang pertama menunjukkan ciri-ciri depresi. Anak-anak yang cenderung dibully ini biasanya memiliki mental yang kurang baik sehingga depresi, teman-teman. Sulit suka menyendiri, eh, seperti itu. Yang kedua, mereka memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain. Mungkin dia dibully ketika waktu berada di bangku kelas 8 SMP seperti kalian. Mungkin dia akan memiliki kurang percaya terhadap teman-temannya ketika SMA nanti. Mungkin dia akan merasa bahwa, oh teman-teman saya gini mungkin akan sama seperti teman-teman di SMP, sering membuli dan suka membuli begitu. Yang berikut selalu waspada dan curiga terhadap orang lain. Nah, orang yang sering menjadi korban bully ini suka merasa menaruh curiga terhadap orang-orang lain, terutama orang-orang yang menurut dia berharga.
berharga di kehidupannya, dia mungkin akan merasa menaruh curiga yang berlebih, karena orang-orang yang sering mendapatkan bulian ini mencari kawan itu sangat seleksi, teman-teman. Karena dia kayak ingin mendapatkan kawan yang sebaik mungkin untuk bisa menemani dia di masa-masa duduk di bangku pendidikan, seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, kurang motivasi sehingga mereka sulit dan fokus mengikuti pembelajaran. Yaitu seperti tadi Ibu jelaskan, mungkin mereka nilai prestasi belajarnya rendah, bahkan mungkin stres, putus asa, lalu yang paling fatalnya adalah bunuh diri. Dan Ibu tidak menginginkan hal itu terjadi kepada teman-teman semua. Baik, itu saja pertanyaannya. Tidak ada lagi pertanyaan yang mau kalian sampaikan. Baik, pertanyaannya hanya 2 ya, Ibu kurang mengerti apakah kalian sudah memahami atau mungkin kalian termasuk salah satu dari yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi korban, tetapi Ibu tidak menuduh. Semoga saja 2 pelaku ini tidak ada di antara teman-teman ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Nah, kesimpulan dari materi bully yang Ibu bawa adalah stop bullying, jangan melakukan bully terhadap teman-teman, di lingkungan sosial keluarga, lingkungan teman bermain di rumah, lingkungan masyarakat di sekitar, maupun yang penting adalah di lingkungan sekolah. Karena khusus yang Ibu bawakan hari ini adalah di lingkungan sekolah, teman belajar kalian di lingkungan SMP, seperti itu. Baik, semoga materi yang Ibu bawakan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena berhubung kita sekarang masih COVID-19, teman-teman juga harus patuh, mungkin tidak mengurangi mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga teman-teman juga bisa terhindar dari virus ini. Baik, bimbingan yang selanjutnya mungkin akan Ibu sampaikan materinya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk kalian semua. Ibu akan mengirimkan link evaluasinya yang harus kalian isi tentang evaluasi proses dan proses dari kegiatan bimbingan kita hari ini. Ibu harap kalian semua menyukai materi yang Ibu bawakan, bisa jadi informasi dan bahan bahan informasi untuk kalian, sehingga kalian tidak melakukan tindakan pembulian karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan teman-teman sekitar Anda. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam pertemuan kita secara virtual hari ini. Ibu harap teman-teman tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengajak kita semua menutupnya dengan doa, karena kita sudah memulainya dengan doa tadi. Ibu angkat doa menurut keyakinan Ibu, yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, menjaga kami sepanjang kegiatan kami hari ini. Tuhan Yesus menjaga kami sehingga kami boleh bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang, tetap semangat. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik dari ini dan tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Sudah, Afi?